Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat sore, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat lagi. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ya, kita sekarang suasananya agak berubah lagi sedikit. Iya. Ya. Suasana outdoor, semi-outdoor. Semi-outdoor. Dan berhubung udah banyak orang yang divaksin, kita sekarang udah nggak berdua lagi, tapi bertiga. Sama ikan cupang. Karena yang divaksin belum cukup banyak ya. Ya. Baru jadi, di sini bertiga baru saya. Gua udah. Oh udah ya? Oke, baru satu yang udah, satu lagi ikan cupang. Jadi lumayan lah daripada berdua pisan gitu. Paling tidak sudah 33% dari populasi kita bertiga. Iya, ada yang divaksin. Oh ya, ini dulu sebelum kita mulai ngobrolnya, selamat puasa. Oh iya, untuk yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar semuanya ya. Iya. Nah, jadi kita mau ngomongin apa nih, Van? Ini sebenarnya gue mau ngomongin sesuatu yang dari zaman awal-awal pandemi, itu tiba-tiba ngehits, yaitu platform streamingan. Bukan sepedahan ya? Bukan. Platform streamingan. Platform streamingan. Kayak Netflix, gitu lah. Iya. Netflix, terus apa lagi? HBO Go, Disney Plus ya, yang Hotstar. Disney. Gue kalau ngomong Hotstar tuh yang kebayang itu ayam. Gue ngomong Hotstar yang kebayang mobil-mobilan kecil itu. Oh iya. Hot Wheel. Iya, Hotstar ayam. Nah, lu langganan nggak, Van? Langganan. Nah, gue langganannya lumayan banyak. Oh, lumayan banyak. Pertanyaannya, lu nonton nggak? Iya, itu pertanyaan bagus. Jadi Netflix ya, akhirnya iya. Oh, oke. Jadi tadinya kan gue pikir, nggak usah lah Netflix mah, ngapain gitu. Kan gue langganan Indovision, dulu mah namanya Indovision, sekarang jadi Vision Plus apa-apa gitu. MNC punya lah gitu yang itu. Nah itu kan ada aplikasinya, jadi lu bisa nonton di gadget juga. Dan itu kan link ya, jadi lu nggak perlu langganan baru lah gitu. Di situ kan lumayan tuh ada channel-channel film juga, karena gue ngincernya film doang sih sebenarnya, kalau bola enggak kan, jadi ya film lah gitu. Itu satu. Tadinya pikir udahlah itu aja gitu mau nonton, karena dulu di TV-nya nggak bisa di replay, di aplikasinya bisa film-film itu. Jadi ini kelewat nonton film yang kemarin, nonton di aplikasi bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang jadi sama kayak TV, kalau kelewat ya tungguin aja gitu jadwal berikutnya kapan. Di mana? Gitu. Di Indovision. Iya. Terus gue pikir kan udahlah satu itu aja lah cukup gitu ya. Terus waktu itu sempet lihat-lihat GoPlay itu yang kayak gitu bikinannya Gojek lah. Bayarnya kayak Gojek. Karena di situ film Indonesia banyaknya. Dan gue tuh rada apa ya? Doyan gitu nonton film horor Indonesia yang nggak karu-karuan. Sampai suaranya dimatiin kan? Yang pokoknya mah semua apapun judulnya, adegannya ya begitulah gitu ya. Jadi pasti ada rumah tua, orangnya ke situ entah kenapa tiba-tiba pindah dari kota ke antah berantah itu, terus diganggu setan. Itu semua film Indonesia yang model-model begitu itu banyak di situ. Gitu. Jadi dan dia nggak langganan, dia pay per view, jadi enak kan. Jadi ya, pokoknya pas giliran gue mau buang 2 jam nih nonton film ini it's so bad it's good gitu. Ya nggak usah pakai mikir ya nontonnya. Terus jadi itu kan, tapi itu kan nggak langganan. Terus gue waktu itu kenapa ya, pokoknya terus akhirnya gue langganan HBO Go, yang gue beneran langganan itu HBO Go. Waktu itu nggak merencanakan mau nonton Justice League, belum masih lama kan. Pokoknya gue langganannya HBO Go aja. Mungkin karena gue sukanya HBO ya, kayak lu gitu sih, HBO gitu. Jadi ya yang gue langgan pertama itu justru itu, yang langganan bulanan itu. Terus, itu pakai TV apa pakai handphone? Pakai gadget. Gadget. Oke. Nah terus sebenarnya HBO-nya di TV yang Vision itu udah ada, cuma kan buat di gadget gitu. Nggak enak kalau di situ kan, nggak bisa di replay gitu. Jadi gue langganan
yang aplikasi streaming langganan pertama selain Spotify adalah yang HBO Go itu. Gitu. Baru akhirnya tergoda juga sama Netflix gitu. Netflix itu gue langgan karena gue pengen nonton Enola Holmes. Enola Holmes. Itu doang sebenarnya. Tapi habis gitu ya udah bablas sampai sekarang. Ya, jadi sebenarnya yang gue langganan layar gitu bulanan itu cuman Netflix sama HBO Go, karena yang Vision Plus bawaan dari TV nge-link ke aplikasi. Kalau kayak GoPlay, Catch Play Plus itu kan pay per view kalau itu, jadi ya nggak langganan. Ya kalau pas lagi ada film bagus aja, oh ini boleh nih, di yang lain belum ada ya di situ nonton gitu. 20.000 kan satu film rental itu. Itu bayarnya gimana sih? Pakai GoPay. Oh, pakai GoPay. Di handphone apa di TV-nya? Di handphone kan aplikasi. Kecuali ya kalau lu ya kalau smart TV gue tuh belum terlalu smart ya. Masih belum lulus S1. Perlu dididik supaya lebih smart gitu. Kalau gua sih, gua tuh termasuk konservatif lah ya, karena di rumah tuh yang nonton TV kebanyakan anak-anak gitu. Dan kita tuh penganut kepercayaan satu TV gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang keluarga 4 orang masing-masing TV sendiri gitu. Kita TV-nya di ruang tengah satu dan otomatis anak-anak yang lebih aktif kan. Tapi selama lockdown ini bete juga kan. Nah, tadinya gue suka maksain misalnya nonton Indovision gitu ya. Terus udah kan ada di rumah kita pakai IndiHome. Terus IndiHome itu suka kadang-kadang ada berbuat hal yang mulia, yaitu dia buka semua channel, Van. Jadi kalau ada hari apa itu dia buka semua channel ya. Gue sempat nge-tweet kasih apresiasi gitu. Tapi waktu awal corona itu dia juga buka semua channel tuh untuk menghibur kita yang terpaksa lockdown. Tapi karena lockdownnya lama, sejak itu dimatiin sampai hari ini belum pernah lagi buka semua channel. Mau 17 Agustus mau apa tetap aja di lock. Ya kita mau komplain juga ngerti lah ya, orang lagi susah gitu. Nah, tadinya kita bilang sama anak-anak, oke, ini film orang tua, ini film anak-anak. Akhirnya tapi kan kita nggak bisa nonton karena meskipun kita bilang saya jangan nonton gitu, apa tutup mata, tapi anaknya itu kan nggak bisa kekontrol juga. Dan yang paling di situ semua. Yang paling bahaya itu iklannya, Van. Karena kadang-kadang di film dewasanya misalnya mungkin lumayan bisa ditonton anak-anak gitu, misalnya Avengers. Tapi kan di tengah itu ada iklan lagi nih. Nah, iklan itunya tuh kadang-kadang kan suka horor dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa nonton bareng anak-anak. Akhirnya terpaksalah, oke, kita review Netflix deh gitu. Nah, buka nih Netflix ya. Jadi gue langganan di Netflix. Mulai apa sih ini Netflix? Mulai kotak-ketik gitu kan. Tapi yang gue tonton cuma 2. Yang pertama itu Jason, lu tahu Jason ada yang orang Malaysia yang nge-review pasar-pasar, kuliner-kuliner namanya Axian. Jason Dio, siapa namanya itu loh. Asian Food Adventure. Iya, dulu kan AFC, masalahnya paket gue sekarang nggak dapet AFC. Jadi ada di Netflix, dia nge-review pasar-pasar. Itu tuh membuat gue bahagia pisan nih, karena dia ke pasar belanja ini. Seperti kita yang lakukan ketika zaman bukan corona gitu kan. Kan pagi-pagi tuh ke pasar gitu kan. Terus dia makan bihun, makan kue tiaw. Itu bagus ya. Itu bagus emang gue tuh. Cara dia ceritanya, cara ngomongnya seru. Sama satu lagi namanya Festive Foods, itu siarannya dia juga gitu. Jadi festival makanan-makanan yang ada festivalnya misalnya di Malaysia, tapi itu punya Malaysia. Idul Fitri dia masak opor segala macam. Tapi makin kesini yang ditonton cuma 2 itu aja, Pak. Nah, itulah ya. Itu streamingan itu. Ini ada fenomena, Van ya. Kalau kita nonton di rumah orang, kayaknya kok bagus. Bener kan? Begitu di rumah, begitu udah bayar langganan, naon ya, nggak ada yang bagus. Kita nonton di rumah teman kita, kayaknya keren nih Korea itu kan, Let's Eat ini itu, si nonton Korea aja begitu langganan nggak pernah ditonton nih. Ini baru mau gua putusin lagi nih. Soalnya akhirnya jarang ditonton, Ban. Iya, gua serial sih hampir nggak pernah nonton kalau serial ya di Tapi kan Enola Holmes serial. Enola Holmes bukan, Enola Holmes film sendiri, film panjang. Dia feature film. Oh, bukan serial ya? Bukan, dia Netflix special tapi feature film, jadi 2 jam gitu selesai. Nah, kalau yang serial-serial itu kan ya karena gue juga males gitu yang ngikutin gitu kan, males gitu. Ya kadang-kadang juga suka lihat
1 episode udah gitu udah aja gitu. Cuma pengen tahu aja gitu. Kalau menurut gua ya ini mah teori abal-abal aja ya. Tapi dulu kan awal-awal Netflix itu kan kayaknya keren banget gitu ya. Tapi bisnis model dia kan gitu tuh, serian-serian ya. Dan rata-rata orang nonton awalnya. Gitu loh. Jadi gua merasa serialnya teh yang bagus depannya doang atau iklannya doang malah gitu kan. Tapi begitu ditonton pertama, kedua, ketiga bosan gitu. Istilahnya ini apa? Pilot episode-nya gitu. Pilot episode-nya bagus-bagus. Betul, pilot episode-nya bagus. Tapi to be honest sih, gue nggak terlalu seneng nonton film ya. Mungkin istri gue lebih banyak nonton Korea dan lain-lain. Situ kan banyak. Yang gue rasain Netflix itu dokumenternya kurang. Belakangan ini ada masuk dari BBC itu beberapa Joanna Lumley dan kawan-kawan. Nah, yang gue tonton ya yang itu gitu. Mungkin kalau ada BBC Go, boleh juga gue langganan. Mungkin lebih cocok gitu. Tapi akhirnya Netflix menurut gue mah, untuk gue ya jadi jarang ditonton. Jarang ditonton. Kalau gue Netflix sih masih, ya itu karena dia punya Netflix special ya, film yang memang diproduserin bersama. Gue nggak ngerti lah, dia diproduserin bersama Netflix. Pokoknya ada logo Netflixnya gitu. Di filmnya itu lumayan bagus biasanya kayak Old Guard, terus apalagi kemarin yang gue nonton itu yang cuma dirilis di Netflix itu oke lah gitu ya, maksud gue itu yang gue cari sebenarnya. Nah, gitu. Pertanyaan gue, lu nontonnya di handphone apa nonton di TV? Di tablet. Oh, tablet. Jadi lu bisa nonton gede. Di tablet ya? Bisa, rada gede kan. Tablet yang 10 inch kan lumayan gitu ya, nggak kecil. 3x1 gitu. Tabletnya apa? Sesudah makan apa jangan sebelum dipotek makan? Gitu. Kalau dipotek kecil tabletnya. Sesudah makan apa sebelum makan di tabletnya? Nah, lu nontonnya di tablet? Jadi enak, rada gede kan, nggak kecil banget gitu. Nah, jadi suara juga kan bagus gitu, pakai earphone segala macam kan. Nah, itu lumayan apa ya, movie experience-nya masih dapat lah gitu dengan itu. Dulu sempet waktu masih yang langganan ini baru HBO Go atau GoPlay atau apa itu yang pay per view gitu. Kadang-kadang gue pakai apa ya, kayak VR Google itu lah yang. Oh, lu punya VR-nya? Ya setnya kan ada tuh yang murah meriah yang nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuman dudukan doang, keselipin HP. Cuman layarnya nanti kebagi 2. Nah itu kan suddenly yang lu lihat cuma itu, nggak ngeliat kiri kanan. Jadi gede gitu layarnya kayaknya di depan mata kan. Cuma lama-lama pusing pakai itu. Karena kan kita pakai kacamata ya, jadi kegencet gitu sininya. Jadi nggak enak. Tapi lu kalau lu kan rambut jauh ya, gue juga. Kalau ngelihat dari deket itu pakai kacamata apa enggak? Pakai masih. Harusnya nggak pakai kacamata, nggak apa-apa kan? Fokusnya di belakang. Kalau tuh teman-teman ya, kalau yang pakai kacamata, kalau pakai VR itu pakai kacamata apa enggak gitu. Kalau pakai mah susah. Masih pakai. Nah itu kan karena yang VR-nya bukan yang premium gitu ya, jadi ya sedapatnya dari HP dulu waktu gue beli itu bonusan HP lah gitu. Jadi ya rada-rada ngepres dikit gitu. Tapi kalau lagi asik sih ya itu beneran kayak ya udah nggak ngeliat apa-apa, kayak di bioskop aja kan, gelap kiri kanan, layar aja gitu. Pakai aja earphone, wah itu dah. Gue tuh mantap sih. Sempet ya opportunity yang nonton di gadget. Gue mah hampir nggak pernah nonton di gadget, Van. Buat gue tetap seperti yang diskusi kita dulu, gadget tuh untuk sumber informasi. Jadi buat nonton tuh di handphone, buat gue tablet pun jarang. Satu opportunity yang gue pakai itu adalah ketika gue Jakarta Bandung pakai City Trans, pakai Trans itu kan mobil itu. Kan Trans tuh menurut gue supirnya hebat ya. Jakarta Bandung zaman sebelum ada jalan layang gitu ya, bisa 6-7 jam kan kalau malam hujan macet, tapi nggak ada musik, nggak ada apa, nyetir aja gitu. Hebat itu, mungkin robot itu isinya orang. Nah, untuk hiburannya autopilot untuk hiburannya kan bosen kan, itu 6-7 jam tidur terus musik nggak ada apa nggak ada, jadi gue masukin ke handphone, terus gue nonton di handphone. Tapi file. Dulu handphone gue handphone apa namanya, yang buatan Korea tuh lebih fleksibel. Gue kalau di jalan nggak bisa. Pusing ya? Pusing. Iya, sebetulnya juga pusing, tapi itu saking kebosan jadi ya udahlah. Kalau di jalan mah ya udahlah, Spotify aja gitu. Dengerin musik aja lah gitu, nggak nonton itu visual. Gue dari kecil memang punya masalah dengan movement di mata, tapi jadi memang susah gue ngeliat kalau di mobil tuh gini, Van, kadang-kadang kan macet, bosen juga ya, perjalanan tuh bosen. Gua suka nonton
di mobil, tapi film dokumenter. Karena ceritanya kita bisa dengerin, ya kan? Pada zaman ini ada ini kan. Kalau BBC dokumenter kan kita nggak usah lihat gambarnya, denger ceritanya bisa gitu kan. Nah, kalau di nonton film nggak bisa. Iya, karena harus konsentrasi. Harus visual. Temen gue juga pernah, gue denger dia, dia denger gue suka nonton di mobil, dia coba di mobil ngerem dulu dia bilang, karena pengen nonton kan. Gitu. Gue nggak bisa gitu. Iya, visualnya nggak. Tapi kalau buat dokumenter itu nggak usah dilihat visualnya juga bisa. Gue teleponan di mobil aja nggak bisa gitu. Jadi kalau teleponan di mobil, either berhenti atau gue ngomong sebentar terus gue tutup gitu. Kalau nggak ya gue beneran berhenti pinggir jalan gitu. Soalnya nggak tahu ya. Ya visual gue rada kurang ini ya, belum di-upgrade mungkin softwarenya apps-nya belum di-upgrade gitu ya, belum di-update, jadi kadang masih rada susah gitu. Kalau lu kan agak baruan ya. Paling nggak versi kalau gue di 1.0 lu 1.3 lah. Sama-sama KitKat sih. Cuma udah ada patch-nya. Iya, udah ada patch-nya. Gue belum, jadi kayak rada gitu, jadi susah gitu mengkonsentrasikan visual sama audio di mobil itu susah. Jadi ya udah background noise aja kayak musik atau apa gitu. Kalau memang beneran harus dijawab telepon atau apalagi sampai acara TV atau apa dokumenter kah atau apalagi film gitu kan, nah udah itu mah nggak bisa gitu. Kemarin waktu Royal Wedding Atta Aurel. Oh iya. Gue kan lagi di mobil, lagi mobil terus nggak tahu gue berhenti di kecegat lampu merah agak lama apa gitu. Terus gue iseng aja ngeliat, lagi ada siaran langsung kan. Gue nyalain, abis gitu buyar konsentrasi gue. Sudahlah, ini gue matiin aja. Daripada gitu kan diundang enggak gitu. Iya. Abis gitu riwa sendiri gitu. Tapi menurut lu gimana masa depannya streaming ini, Van? Iya, ini kan lawan paling gedenya kan, bukan lawan paling gede, sebenarnya kan dia alternatif paling aman sekarang untuk bioskop ya. Betul. Yang Indonesia kan ada bioskop online ID atau apa itu kan resmi. Itu juga pay per view, filmnya film Indonesia semua. Menurut gue sih masih akan sampai nanti sudah new normal. Sini. Ini kayak. Iya. lewat iklan. Ya, mana tadi gue? Ini kan alternatif. Jadi nanti tetap akan ada ya kayak gini, kayak kenapa orang langganan HBO di rumah gitu. Kenapa orang langganan Cinemax di rumah gitu. Ya karena ada film yang emang lu pengen nonton di bioskop, ada film yang lu pengen nonton aja gitu. Jadi mau itu film mau itu kayak gimana ya, gue cuma pengen lihat aja, gue cuma pengen nonton aja gitu. Tapi ada yang emang ini mah harus di bioskop gitu, kayak yang gue cerita waktu itu yang Godzilla, Godzilla itu mah harus kalau bisa di IMAX itu Godzilla gitu, lawan Kong ya. Iya, kalau bisa Ini kebetulan sekarang baru dapat kabar ini bahwa yang menang Godzilla, kan. Oh ya. Soalnya King Kong yang di Jatim Park baru rubuh. Kena gempa. Terus berduka cita ya buat teman-teman yang kena dampak, tapi King Kongnya rubuh katanya. Iya, kalau kayak gitu kan di IMAX lah kalau bisa, layar segede-gedenya dan lu duduk sedepan-depannya gitu ya, biar lu berasa gitu, kayak kalau King Kongnya ngamuk itu ya lu ngerasa dia ada di ujung sininya gitu. Tapi kan ada film-film yang kayak gue bilang tadi lah, film Indonesia horor yang rada nggak karuan itu kan. Itu mah sayang ya, gini, lu kalau mau dapat seremnya, film horor Indonesia yang aneh-aneh itu, lu kalau mau dapat hiburannya, lu nonton di rumah. Tapi kalau lu mau dapat seremnya, lu nonton di bioskop. Karena di bioskop kemungkinan lu cuma sendiri atau berdua satu ruangan itu. Orang lain gak ada yang tergantung bioskopnya. Lu nonton gitu terus lihat kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Itu terus lu berpikir tadi mbaknya ada kakinya nggak ya? Tadi mbak yang nawarin itu petugas atau itu petugas atau penunggu? Tadi yang nawarin sosis punggungnya bolong nggak ya? Gitu. Mulai bertanya-tanya gitu. Kayak gitu-gitu. Menurut gue dengan keadaan kayak gitu, marketnya masih akan ada aja gitu.
Terus kan ada juga yang tapi jadi segmented ya. Artinya kalau dulu kan orang di televisi itu kan terbatas. Ini dulu bicara TVRI ya. Iya. Televisi terbatas. Kalau mau nonton film yang experience-nya banyak ya di bioskop kan gitu kan. Bener. Terus ada di sewaan kaset dulu tuh, tamak ya kan. Sewa orang CD. Mulai CD, terus sewa CD, sewa laserdisc ya kan. Sekarang di rumah semua alat-alat pemutar itu tamat kalau dipikir ya. Tamat, kelar gitu. Kelar ya, karena semua orang bisa cloud, bisa streaming gitu ya. Ada ngerentalnya file kan. Ngerentalnya file, betul. Gitu. Dan file itu ya kemarin kan pemerintah dengar-dengar baru meresmikan yang undang-undang copyright itu ya. Karena the future itu ya itu Van. Lu nggak bisa melekatkan copyright pada alatnya. Lu kalau mau beli kaset gua lu harus bayar ya. Karena gua yang bikin lagunya. Dikasih pita cukai gitu. Iya. Dikasih pita cukai ya. Dulu kaset ada cukainya ya. Oh iya gua inget tuh. Berapa persen alkoholnya itu ya? Nggak tahu, bikin mabuk juga. Dulu ada golongan D katanya apa D itu kaset. Jadi udah nggak bisa di alat perekamnya lagi, harus pada datanya gitu kan, terencrypt di situ. Makanya nggak tahu nih ya, ini belum dikonfirmasi ya teman-teman, bisa aja salah. Tapi begitu pemerintah meresmikan undang-undang tadinya kalau teman gue yang di luar negeri bikin Insta Story itu. Ada musiknya yang dari luar negeri. Di sini nggak bisa Insta music is not Insta music cannot be played in your country gitu. Sejak undang-undang pokoknya peraturan itu diresmikan, sekarang bisa keluar lagunya. Tapi disuruh bayar berarti. Berarti somehow bisa bayar gitu. Nggak tahu siapa yang bayar, tapi bisa. Perasaan sih gue nggak bayar. Mudah-mudahan gue nggak bayar. Tapi ya sekarang udah nggak bisa lagi melekat di alatnya ya. Iya, di bendanya, di karyanya. Di bendanya, dan streaming itu kan kayak televisi gitu, jadi setiap kali diputar dia dapat duit gitu ya. Setiap kali diputar dia dapat duit, dan cuman sayangnya yang nggak tahu ya, ini gue denger selewat yang di radio, yang di Indonesia ini masih melalui satu lembaga gitu. Jadi misalnya kalau lagu kita diputar di Giant, maka Giant melaporkan pada satu lembaga terus lembaga itu yang akan ngurus duitnya, memberikan invoice pada Giant. Setelah dipotong biaya operasional di lembaga tersebut, baru dikasih ke senimannya atau pemusiknya gitu. Kalau menurut gua pakai cara Spotify aja langganan per bulan. Tapi Spotify for business, karena Spotify personal lu puter di cafe itu masalah juga gitu. Karena kan nggak boleh di term and condition-nya not for commercial spaces. Iya, gitu. Tapi apa gini ya, Van, secara teknologi bagaimana caranya gitu loh? Harus ada apa ya? Selalu ada pelaporan dan kesadaran. Iya, harus pelaporan kesadaran, betul. Dan kalau menurut gue sih sistemnya aja yang harusnya dikunci gitu. Kalau sistemnya nggak dikunci mah susah, iya kan? Kalau customernya nggak berkeberatan, tiba-tiba ada iklan Shopee gitu, lagi makan tahu-tahu Shopee gitu ya. Terus karyanya bilang, maaf ya mas, ini gratis gitu. Tapi ya sebagai customer gue juga pernah sih di hotel yang cukup bagus ada begitu. Terus dalam hati gue, ini lu nggak punya budget apa buat? Gratisan amat. Iya, gratisan amat. Padahal hotelnya lumayan gitu, bintangnya bagus. Iya. Tapi masih menurut gue sih sampai beberapa tahun ke depan, sampai ada terobosan baru lagi. Menurut gue streamingan film itu, ya platform-platform streamingan film itu masih akan jalan. Terutama kalau menurut gue ininya dua nanti, serial, karena serial mah nggak mungkin di bioskop kan. Serial, terus di TV juga males kan orang nonton di TV karena nggak bisa di repeat gitu. Kalau di situ kan kalau mau digeber, kalau mau ditunda gitu kan, nontonnya kita yang ngatur gitu. Serial yang itu yang bakal jadi ininya itu serial, sama satu lagi gue lupa tadi gue mau ngomong apa. Tapi akan ada dua, jadi yang masih akan bertahan itu. Nah, jadi masih kalau menurut gue mah masih akan panjang ini umurnya. Kalau gue sih gue nggak punya habit nonton streaming ya, terus terang. Gue nggak bisa duduk 2 jam di depan tab. Mungkin kalau dokumenter 30 menit masih bisa ya, tapi kalau film gue nggak pernah. Gue tuh nunggu duduk di sofa terus depannya TV gitu. Sementara Smart TV kan nyambungnya biasanya dari YouTube atau dari IndiHome misalnya, yang gue kan IndiHome ya. Ya gue masih ngandelin IndiHome untuk nonton.
Kita coba sih ada laptop gitu ya, jadi nontonnya lewat laptop itu juga kepecah Iya. Ya kan, nggak seperti lu nonton TV gitu. Ya walaupun bisa di streaming di videonya. Ada sempat beberapa waktu itu kita streaming yang semi legal alias ilegal gitu ya, cobain gitu ya, nonton gitu. Kan kualitasnya busuk pisan ya. Waktu itu kualitasnya nggak bagus gitu. Tapi ya kita bisa enjoy juga ceritanya sih. Ya masih akan selama bioskop sih sebenarnya udah buka ya sekarang paling nggak waktu kita rekaman ini tuh bioskop udah buka. Kalau yang di sini paling deket SMS udah buka. Gue nggak tahu berapa studio yang buka, tapi kawasan Serpong sih kayaknya baru dia yang buka. Udah mulai gitu, terus film-film baru juga rilis kan udah double ya, rilis di HBO Go dan bioskop. Iya. Nah, HBO Go itu berapa sebulan? Lupa gue berapa. 50, 100? Sekitar 50-an. Sekitar 50-an ya. Terus Hotstar kan Telkomsel ya? Telkomsel, oh iya itu ya. Gue kan pakai modem itu 50 kalau nggak salah 50.000 per bulan apa selamanya? 50.000. Iya. Selamanya apa? Pokoknya setahun kan? Gitu. Iya. Gue kan pakai Telkomsel juga untuk modem ini untuk menampung bantuan pemerintah kuota mengajar. Gue beli kartu baru. Begitu gue pasang, BUMN ya. Begitu gue pasang, langsung keluar gitu ya. Anda dapat Disney Hotstar. Gue bilang enggak. Udah, ini buat ngajar. Lumayan 7 giga. Iya. Tapi nggak bisa buat nonton itu. Kalau nonton itu pakai kuota sendiri. Kalau itu mah buat Zoom sama Google Meet aja itu yang kuota pemerintah. Nah ini yang gue mau kasih masukan nih. Kemarin gue kan ngobrol-ngobrol mengenai masalah media gitu ya. Terus bosen baca media, pengen baca Kompas lagi. Kompas itu kan ternyata ada dua, kompas.com sama Kompas.id. Kompas.com itu yang .com-nya lah gitu ya. Kompas.id yang benerannya gitu. yang versi online dari cetaknya. Betul, versi online dari cetaknya. Jadi opininya bagus dan sebagainya. Gue pengen baca ide. Cuman langganannya sama Netflix masih mahalan dia. 50.000 Iya, per bulan kalau nggak salah. 50.000 Jadi coba teman-teman di Kompas ini cari jalan supaya paling nggak dealnya sebagus Netflix lah gitu. Itu kalau nggak ya langganan Kompas.id dapat Netflix. Nah, kalau nggak, Kompas kenapa nggak bikin streaming aja ya? Iya, karena banyak Kompas TV kan. Kompas TV iya. Kompas TV itu ada loh ada channel Kompas TV, ada channelnya sih. Iya, dan dokumenternya tuh cukup bagus-bagus tuh Kompas dulu, TV itu. Siapa? Adi kan. Iya, pernah Coffee Story ya kan. Terus siapa? Benu itu jejak rasa. Iya, betul. Itu juga lumayan menyenangkan ya. Jadi kalau menurut gua sih masa depannya mah streaming ya. Iya. Gue jadi gitu deh. Yang gue pikir masih akan punya kans itu adalah serial sama klasik, film-film klasik yang udah kelewat di bioskopnya udah lewat gitu. Nah itu kan nggak bisa ditonton lagi di bioskop. Tapi jadi, kita bisa milih mau yang mana gitu ya. Jadi kan kayak apa ya, film-film yang kelewat aja gitu yang udah. Ya, film-film 2018 misalnya, kalau sekarang film 2019 kan ya kalau waktu itu sekarang kan ngerental beli DVD males ya, udah masih ada nggak sih yang jual aja nggak tahu. Masih ada kan, 6.000 sekarang 7.000. Tapi itu jadi nyampah ya kan, karena nyampah ditonton sekali. Terus apalagi kan nggak ada cara lain gitu untuk lo kalau misalnya kelewat, padahal filmnya juga nggak yang bukan film Oscar amat lah gitu misalnya, tapi seru gitu, pengen nonton gitu. Nah itu ya lewat aplikasi-aplikasi itu yang streamingan film itu yang membantu gitu. Iya. Dan nanti mah bisnis modelnya banyak sana, dan sebetulnya salah satu positifnya adalah barrier of entry-nya tambah menurun. Kalau dulu kan bikin film sampai mendunia susah. Iya. Sekarang Netflix street food Asia Indonesia itu udah masuk ke Netflix langsung mendunia dia. Dulu kan mesti masuk Hollywood dulu susah ya kan. Sekarang tinggal Netflix saja bisa mendunia. Jadi ya buat teman-teman para pembuat film bisa lebih mudah nih masuk ke pasar internasional asal dia bisa tembus Netflix, udah tembus deh gitu ya. Meskipun katanya sih kalau dari duitnya mah masih yang konvensional ya. Yang bioskop katanya
masih lebih menghasilkan lah. Iya, tapi ya nggak tahu ya, bioskop kan umurnya pendek ya, maksudnya film lu di bioskop paling lama berapa sih? Sebulan. Iya. Nah, habis itu udah gitu kan. Tapi kalau Netflix kan kayak tadi gue bilang, selama masih dipajang di playlistnya ya, orang masih bisa, lu masih jualan lah gitu. Iya. Dan ada berita duka, Jason Axian cuman ada di Netflix sampai akhir April. Nah, jadi gue lagi tontonin lagi. Gitu. Iya, karena dia kan bandwidth-nya dibagi-bagi ya. Mudah-mudahan ada film-film yang bagus lagi. Nah itu yang seru dilihat justru sekarang bukan cuma masalah lu nonton apa di setiap streaming itu, tapi pertanyaan lu yang di awal tadi itu, lu langganan, lu tonton nggak? Iya, jadi buat teman-teman tolong dicek, karena konon bisnis modelnya dari situ, Van. Dia buat semurah-murahnya. Orang langganan? Iya, dan yang dihitung untuk kesuksesan perusahaannya hanya berapa tambahan subscription per bulan. Dari situ dia bisa masukin pasar saham. Terus, wah perusahaan gue bagus nih. Jadi yang dia kejar itu adalah subscription-nya. Dia nggak hitung atau nggak semua menghitung berapa lama dia bertahan, ini happy apa enggak, terus itu dia nggak hitung, gitu ditonton apa enggak. Pokoknya sebanyak-banyak lu masuk, hajar aja gitu. Nah itu dari sisi perusahaannya. Sementara kalau dari sisi lunya, dari sisi kitanya, kalau dulu sebelum pandemi itu sempat ada obrolan seru tuh di financial planning segala macam, ada yang namanya latte factor. Katanya pengeluaran lu sebulan buat jajan latte di Starbucks atau di kafe-kafe. Kalau di Indonesia mungkin kopi gula aren ini factor gitu. Berapa banyak lu sebulan yang nggak kerasa kan? 15.000 gitu, sehari 15.000, 2-3 hari sekali lu jajan gitu, toto sebulan sekian ratus ribu gitu. Nah ini juga masuk sebenarnya streaming factor ini. Jadi karena nggak kerasa lu langganan credit card kan. Lu langganan apa aja gitu kan. Nah, terus seperti kita pernah bahas dulu, sesuatu itu bukan waste kalau dia menghasilkan atau menghibur. Iya betul. Kalau memang dia either kita nikmati atau menghasilkan sesuatu untuk masa depan atau waste gitu aja. Itu makanya. Jadi ya pilihannya ya menurut gue ya subscription factor ini atau Netflix factor ini kalau di pengeluaran bulanan ya seberapa happy lu bakal dapat dari tontonan itu. Iya, gitu. Dan bahayanya waktu dia ngecharge nggak kerasa, tahu-tahu ketagihan kredit card kok segini ya. Makanya gitu. Gue sebenarnya lebih suka pay per view kan. Ada film bagus 20.000 ya memang jatuhnya lebih gede, karena kalau misalnya lu langganan sebulan 60.000 itu kan setara dengan 3 film gitu kan. 60.000 lu nonton 3, begitu lu nonton yang keempat udah untung gitu kan sebenarnya. Tapi ada beberapa platform yang filmnya ya menurut gue jarang-jarang gue nontonnya satu-satu aja betul, gitu. Satu-satu aja. Dan ingat teman-teman, TV tetangga selalu lebih bagus dari TV punya sendiri. Begitu bayar 50.000, 100.000 sampai di rumah, kok jelek juga. Tapi lihat tetangga lagi, bagus juga nih. Gitu. Kalau lagi ngobrol, lu nonton di ini nggak? Wah gue nonton di situ seru banget gitu. Gue juga punya channel itu di rumah, tapi asal nggak nonton. Tetangga selalu lebih hijau. Oke teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman mengenai streaming tips-tips tertentu mungkin sebelum sebulan matiin aja atau gimana gitu ya, silakan komen dan jangan lupa like and subscribe. Kalau di komen kita ada yang mau jualan account Netflix dan lain-lain, jangan. Itu ilegal. Itu ilegal. Jangan ya. Oke, kalau gitu terima kasih udah dengerin Random Jumat. Iya, sambil ngabuburit Jumat ini. Jangan lupa buku Nasgor masih ada di Gramedia dan Shopee ya. Kalau yang belum punya silakan cari. Ya. Sambil ngabuburit atau nonton kita habis buka puasa Jumat ini. Paste. Sampai ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kertawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye.